perannya seperti apa? Aku weekend di sini aku berperan sebagai ibu Martini. Terus saya kembali ke Mbak Iriana, kita lagi. Kebetulan saya pinjam suami Ibu Iriana di sini, jadi istrinya Pak Andi. Halo, saya Ibu Basir, saya berperan sebagai Andi Budiman. Aku Zika Magnolia, aku berperan sebagai Aisyah Putri Budiman. Saya Marsha Timothy berperan sebagai Ibu Iriana di sini sebagai Ibu Kapolres. Kalau saya Gunawan sebagai Pak Salman. Gue baru duduk masih bengong. Syarif Anggono sebagai Bribka Gatot Prakoso. Salam kenal semua. Kalau saya ngelihat film itu seperti makhluk hidup, dia punya ruh, dia punya wujud. Yang harus kita ketahui adalah ruhnya, tapi wujudnya bisa kita ganti karena kita punya konteks Indonesia. Jadi semua bungkusnya kita ganti menjadi Indonesia, tetapi ruh filmnya sendiri nggak pernah. Apa berisik ya? Itu yang kita pertahankan. Soal tanggal 20 sepertinya mungkin produser yang akan kita makin jauh. Ya paling itu 8 Agustus lah. Oh iya. Karena Agustus spesial buat film ini kan. Iya. Tanggal kejadian di film ini adalah di bulan Agustus. Jadi ketika kita tayang di bulan Agustus berharap ada rasa real dengan kondisi ketika menonton. Film ini kan harus apa ya, naikin usia juga gitu. Maksudnya saya punya anak perempuan, tapi anak perempuan saya masih kecil dan sekarang anak perempuan saya udah di film ini udah SMA gitu. Apa ya yang saya mau ini, jadi ya paling cara saya mendidik anak saya udah beda gitu. Saya pelajarin itu, saya nanya-nanya juga sama Mas Daniel. Terus emang saya pengen sesuatu yang beda aja gitu. Apa ya, mungkin naikin berat badan kali ya, naikin berat badan gitu berapa kilo. Biar lihat apa namanya lebih gempal gitu, lebih orang yang nggak pernah olahraga karena kerjaannya cuma nonton film, bisnisnya layar tancap gitu. Buat saya mungkin itu bisa membantu di karakternya gitu. Sebenarnya ini kan remake ya dari film originalnya tuh film dari Tamil yang diadaptasi ke banyak negara juga, bahkan Bollywood juga mengadaptasi, kemudian ada China dan juga ada Korea dan sekarang Indonesia untuk remake film ini. Kenapa kita memilih film ini untuk remake? Salah satunya adalah isu yang diangkat ternyata masih relevan dengan isu Indonesia hari ini. Kenapa memilih kalau remake? Kenapa harus memilih baju polisinya harus seperti itu? Ya, kita ingin lebih ada kedekatan dengan realita sosial di sekitar kita. Itulah kenapa beberapa nama tempat juga familiar, semua makanan, baju dan segala macam kita ingin sedekat mungkin dengan realita keseharian penonton. Itu ya salah satu teknik untuk kita bisa lebih mudah untuk masuk dalam cerita. Sepertinya bajunya aja yang sama, kayaknya detailnya semuanya fiktif sih. Logonya fiktif ya? Itu logonya semuanya fiktif. Semuanya fiktif. Pasti saya menganggap ini satu kepercayaan dan tantangan yang luar biasa dari Falcon, khususnya alhamdulillah beberapa kali kerjasama sama Falcon. Ini peran yang paling nyeleneh, baik secara karakter, latar belakang karakter, bentukan, termasuk fisik semuanya. Jadi aku pikir gimana bisa create satu package lengkap Gatot yang memang seganggu itu, seintimidatif itu, tapi setroubled itu. Artinya dia bisa muncul seperti apa yang teman-teman lihat karena punya background story yang cukup kompleks terkait kepercayaan dirinya dia. Cuman ya memang tidak dijelaskan cerita ya Pak ya. Enggak, challenge-nya adalah memunculkan apa yang jadi apa namanya ya, membuat Gatot seperti itu, apa yang dibutuhkan di layar aja. Dan muncullah persona Gatot yang barusan teman-teman lihat seperti itu. Mudah-mudahan berkesan. Itu Agustus tahun lalu ya Pak, syuting itu? Agustus tahun lalu itu aku 98, 99. Sekarang 80. Jadi 19 kilo yang lalu lah tahun lalu. 19 kilo. Alhamdulillah. Jadi kebetulan Mbak, makanya tahun lalu tuh aku sempat risau gitu ya, nggak pede dengan, mohon maaf gitu ya penampilanku. Terus ya cukup lama belum syuting lagi sampai tiba-tiba Falcon datang dengan cerita ini dan aku lihat film aslinya. Kok kurang lebih sama, terus aku diskusi sama Mas Daniel juga, bentukannya kita pertahankan atau gimana? Dia bilang keep aja ya, termasuk kumis indahku itu juga. Aku akan menjawab secara Gen Z. Thank you. Yang pasti ini menegangkan buat aku karena aku langsung main. Ini pertama kalinya aku jadi casting film layar lebar.
yang bikin aku kayak justru lebih banyak mengulik juga untuk bagaimana sih sebetulnya berakting itu kayak Tante nggak sih terusnya main film kan sebelumnya kan menjadi musisi. iya ya, sangat-sangat tertantang. Cuman kalau menurut aku secara pribadi ya, menurut aku musik dengan film itu ada keselarasan yang cukup sama karena tetap butuh rasa. Kalau aku pribadi kayak gitu, karena menurut aku kalau nyanyi itu memang aku kan kayak masih tahu gimana caranya untuk bisa nyanyi di panggung bagus, tapi juga harus bisa tersampaikan dari hati gitu ya. Jadi aku mengimplementasikan bagaimana caranya aku nyanyi, cuman ke arah film. Dan aku juga sempat ngobrol-ngobrol juga sama yang lainnya juga bagaimana caranya sih sebetulnya itu bisa berjalan sambil belajar juga. Karena kebetulan ini kan remake ya, jadi aku juga pastinya nontonin berbagai macam versi dari film ayang cerita yang ada di negara tersebut juga. Jadi itu seperti yang tadi Bapak director kita bilang, film itu ada rootnya gitu ya, walaupun itu remake. Jadi aku merasa kayak mungkin aku di setiap, boleh nggak sih aku membahas lagi soal musik ini? Jadi soalnya aku ngerasa musik itu tuh juga sama, apapun lagunya itu tetap ada yang harus kita bawakan secara, emang setiap orang tuh akan beda-beda gitu ya, dengan karakter negara dan dengan karakter kita sendiri gitu, nggak akan ada yang sama, cuman ada inti yang sama. Jadinya ketika aku nontonin film-film ini, itu aku belajarnya dari situ. Jadi gimana caranya untuk belajar kalau misalkan aku ada di posisi itu gimana aku nonton dorongan Seperti apa melewatinya, yang pasti Dan melakukannya. pada melakukannya, yang pasti aku berterima kasih dulu sama Mas Daniel, sama Falcon dan juga teman-teman pemain dan kru, karena kita bisa melewati adegan itu dengan aman, nyaman dan menyenangkan. Walaupun adegannya brutal, karena dengan fun-nya nggak sih Ziva? Dan Betul. teman-teman semua gitu. Sedang-sedang dikit. Yang pasti itu semua bisa terjadi karena kan kita juga disupport, ada pelatihan sama teman-teman cast, sama teman-teman staff, dan pada saat pengambilan adegan itu juga safety-nya diperhatikan banget gitu. Yang ada satu adegan yang di gudang itu mungkin kelihatannya keras cuma di secara safety-nya, tapi sebenarnya namanya itu memang kita terbuat dari gabus 1 mili kalau nggak salah, ada matras, jadi walaupun udah dikit tapi kita semua aman gitu. Juga kan sebelumnya ada latihan juga, jadi pada saat udah take, udah syuting itu kita udah makin yakin dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi walaupun kesannya dari background tapi kita merasa aman. Sebenarnya sih lebih ke skripnya, lebih ngobrol sama sutradaranya, dan kebetulan memang udah nonton filmnya, jadi berangkatnya dari situ aja sih. Dan berkembang tentunya dari proses kita reading sampai proses kita syuting. Jadi apa yang udah kita siapkan tentunya pasti ada aja perkembangan-perkembangan di lapangan dengan bantuan teman-teman pemain yang lain. Lebih di situ aja sih. Ya itulah kelihatan seperti di filmnya. Ya karena saya juga seorang ibu ya, jadi kurang lebih kalau dilihat dari karakternya mungkin banyak yang melihat kayaknya jahat ya, kayak tega gitu, kayaknya kok kayak gitu banget sih Ibu Kapolres itu. Tapi ketika mendalami perannya, saya mencari kebenaran dari karakter Ibu Riana itu, bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, buat saya untuk mendalami karakternya, saya harus percaya dengan kebenaran. Ya itu balik lagi karena saya seorang ibu, jadi saya paham ketika kita kehilangan anak, tahu ya itu amat rela mengorbankan apapun bisa ya bertemu dengan Saya sih seneng banget kalau disuruh naikin berat badan. Makan mulu gitu. Cuman memang saya juga melihat versi originalnya gitu, saya melihat
dan ada masukan dari produser gitu, kayaknya kamu harus sedikit berubah biar usianya juga agak naik gitu kan. Tapi saya nggak mau ditua-tuain gitu, nggak mau ditua-tuain dalam arti dibeban-bebanin atau dikasih kerut-kerutan gitu. Sebetulnya umurnya nggak tua-tua banget, tapi udah punya anak SMA ya. Kalau misalnya pakai anak SMA, saya ngitung berarti ya di atas saya berapa tahun gitu kan. Saya ngambil referensi saya sendiri aja gitu, gimana caranya biar orang percaya bahwa kerjaan orang ini ya memang seperti di film, ya cuma nontonin film, nyawa-nyawain film, kebanyakin duduk gitu kan, muter film, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Pasti yang paling gampang adalah berat badannya pasti naik gitu, karena jarak dari kantornya aja deket, dia naik kendaraan, nggak jalan kaki gitu. Itu sih yang paling gampang. Saya coba naikin sedikit gitu berat badannya gitu. Keterusan naikinnya jadinya ya cukup agak bengkak juga, jadi naik antara 5 kilo lebih lah, 5 kilo lebih gitu. Tapi begitu saya lihat hasilnya kayaknya cukup works juga sih, maksudnya ada sedikit berbeda juga gitu dengan karakter sebelumnya yang saya pernah mainin gitu. Ya jadi awalnya itu memang bagian dari properti art menyiapkan, cuman ada beberapa part yang memang teman-teman art itu coba deh gambar sendiri gitu, di kertasnya, karena sebetulnya ada adegan yang mungkin dipotong, itu adegan gambar-gambar itu saya coret-coret sendiri, tapi karena durasinya udah panjang banget, jadi itu dipotong gitu. Paling enggak gambar-gambar itu kan tadi dijelaskan bahwa dia itu memang cuma lulusan kelas 4, dia nggak bisa terlalu mengingat dengan jelas, bahasa dia kurang bagus itu karena dia nonton film, ada gambarnya yang mentranslate itu semua. Pasti ada Vino, ada Marsha. Terbalik Pak. Iya, ada yang bikin tarik. Nah, ceritanya juga sama. Dan ceritanya juga, terus alhamdulillah terima kasih buat Falcon ya, diberikan kepercayaan untuk berperan sebagai suaminya Kapolres. Ceritanya sangat yang pasti relate ya, dan kejadian-kejadian pasti perjuangan seorang ayah untuk menemukan anaknya, begitu dengan istrinya yang keras, yang mana menenangkan, dan terutama adegan yang terakhir itu yang menarik, yang menarik, yang panjang itu. Tadi lewatnya disorakin. Iya. Gimana? Kan biasanya kan karakternya baik gitu kan. Iya, itu dia, mungkin ini satu kepercayaan dan tantangan yang luar biasa yang diberikan ke aku. Satu sisi juga sesuatu yang baru gitu ya. Ya pada saat itu sampai sekarang pun aku hanya berpikir aku ngelakuin apa yang aku bisa sebaik mungkin yang dipercayakan. Ya kalau nanti hasilnya bagaimanapun ya aku kembalikan ke teman-teman semua yang menerjemahkan karakter Gatot seperti apa dan apa yang mau ditampilkan dari keberadaan Gatot di cerita ini sih. Jadi aku ya udah fleksibel aja, aku kembalikan ke teman-teman buat menyikapinya dan melihat aku seperti apa. Tapi aku berterima kasih sekali lagi buat kesempatan ini sih. Masih terharu aku sampai sekarang sih. Mohon maaf ya kalau agak blank sih. Tapi siap nanti dengan para penonton yang agak sedikit bereaksi lebih gitu. Agak nyimpang dikit di sinetron juga udah begitu sih. Kayaknya menjadi double gitu ya. Tapi again Gatot ini luar biasa sih, salah satu karakter yang luar biasa, yang aku terharu dan bersyukur banget, I feel really blessed gitu dapat peran ini dan dengan teman-teman yang saling mensupport dan energinya sampai semua, jadi aku kayak nggak ada keraguan gitu ya dari Mas Daniel semua juga buat main all out untuk sesuatu yang beda yang dipercayakan ke kita. Intinya ini film remake, teman-teman ini film remake, ini cerita fiktif dan udah diadaptasi di berbagai negara. Jadi ini bukan cerita yang baru gitu, dan kita mengadaptasi dari film aslinya gitu. Jadi itu udah cukup jelas sih, itu statement yang cukup jelas sih.